Begitu juga kali. Cikonya pundung, Cikonya pundung. Cikonya pundung. Suka ngambek ya, Ustaz? Enggak, jangan ngambek Ciko, enggak apa. Ntar dikasih permen ya. Yeay. Saya bahagia banget ini. Ini jalan bahagia asli ini. Ciko siap ya? Oke, Aku hitung sampai 3. oke. Ya, siap. Ana, de, set. 안녕하세요. Ciko, jalan, Ciko, ini dah. Indonesia, eso, asmida. Kamsahamnida, kamsahamnida. Ciko, kalau besar mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Moti Santri, cerita inspirasi dari Negeri Santri. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Ciko dan juga Bersama Kak Taufan. Kali ini Ciko, ya, kita ada di mana nih? kali ini kita ada di kota hujan. Kota hujan. Kota mana itu? Kak Taufan nggak tahu? Enggak, emang Ciko tahu? Enggak. Kenapa kota hujan? Oh iya, aku baru ingat. Apa itu? Bogor. Ya, teman-teman, kali ini Kak Taufan dan Ciko berada di kota Bogor. Tepatnya berada di mana, Ciko? Tepatnya kita hari ini berada di mana ya? Di mana? Gue bilang ke teman-teman. Teman-teman, aku lagi berada di Pondok Pesantren Ummul Qura Al Islami. Ciko, tapi kita cuma berdua di sini. Iya, kita kan sedang berdua Kak Taufan. Kita mau bikin konten channel Aku Ciko. Ye, senang berdua sama Kak Taufan. Ye, senang. Udah. Ini ada siapa ya di sini ya? Kak Taufan aku. Ini siapa ya? Kok ada di sini sih? Ini kan kontennya Jalan Bahagia. Aduh, loh, kok ada Ciko di sini? Aduh, ketahuan Kak Taufan, ketahuan. Ciko, udah izin belum? Tadi aku izin. Ke siapa izinnya? Kak Taufan. Bilang ke Kota Mana? Ini kan punya Jalan Bahagia itu yang punyanya saya. Berarti Iya. aku salah alamat. Iya, ya. Jadi Ciko pulang dulu ya. Jangan pulang Ciko ya. Kita sekarang akan kolaborasi. Wah, Ya. senangnya. Karena gini Ciko, jadi teman-teman Jalan Bahagia ini banyak yang ngefans sama Ciko. Yang benar kan Ustaz. Iya betul. Jadi teman-teman Jalan Bahagia ini pengen kenalan sama Ciko. Kok Ciko keren sih? Tadi bisa bahasa Jepang katanya, bisa bahasa Korea, bahasa Sunda bisa nggak Ciko? Abdi tuh bisa. Itu bahasa Sunda. Itu bisa juga Ciko ya. Jadi kita ini ya sapa teman-teman semuanya Ciko ya. Halo teman semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama saya Kak Saipul, Ciko dan Kak Topan. Kita ada di Jalan Bahagia. Ini edisi spesial sahabat semuanya. Jadi kita kedatangan tamu di sini ya, dan tetap motivasi dari negeri santri, dan ternyata santri itu luar biasa. Kemarin kita ketemu dengan santri yang menguasai 10 bahasa. Dia apa istilahnya punya passionnya di bidang bahasa. Kemudian kita ketemu dengan santri yang keliling Eropa. Dia pencari beasiswa, hunter beasiswa. Kemudian kita ketemu dengan santri yang menjadi pengusaha. Sekarang ini luar biasa, sangat-sangat spesial, very spesial. Santri yang mana ya? Ciko apa Kak Topan ya? Siapa yang santri ini? Ciko apa Kak Topan santri ini? Ciko, kalau Ciko pernah mondok, saya tes ya. Ya, Mas Muka. Apakah? Nggak tahu Ciko nih, berarti Ciko nggak pernah mondok. Hoax berarti Ciko. Ketahuan lagi. Ya, karena kalau mondok tahu bahasa Arab. Man robuka. Ciko nggak boleh bohong terus. Ya, jadi sahabat semuanya, Kak Topan ini alumni pesantren Ummul Qura Al Islami, angkatan ke-5 Kak Topan ya. Ya, betul sekali. Kak Topan ini luar biasa. Beliau emang seorang seniman.
Kenapa saya bilang beliau seniman? Karena beliau ini selain dengan Ciko ya, beliau juga seorang personil dari grup nasyid. Nah, nanti akan kita bocorkan ya sejarah Kak Ciko dari menjadi nasyider. Kak Ciko apa Kak Topan ya? Ini saya bingung nih. Ya, jadi Kak Topan nanti kemudian sekarang ini konsentrasi di entertainment, seni, edukasi juga ya bersama Ciko ya, luar biasa. Dan ada channelnya luar biasa, udah banyak nih subscribernya nih. Kak Topan dengan Ciko nih, namanya apa Kak Topan? Namanya apa, Ciko? Namanya Aku Ciko Channel. Yeay! Ini Ciko tuh ada penggemarnya tuh, namanya Papa. Halo, Mama. Ya, jadi ini edisi spesial ya, kita ketemu dengan Kak Topan sama Ciko. Dan Kak Topan ini tadi saya bilang alumni pesantren, beliau seorang seniman, beliau sudah diundang kemana-mana nih bersama dengan Cikonya ya. Dan nanti kita ada ini ya, segmen nyanyi ya Kak Topan ya. Siap. Ya, karena sahabat-sahabat semuanya ini belum pernah mendengar suara emasnya saya. Kalau saya nyanyi nanti luar biasa ini ya. Jadi kita nanti bersama-sama dengan Kak Topan dan Ciko akan ngobrol dulu ya. Kak Topan, bisa cerita sedikit Kak Topan. Gimana nih Kak Topan bisa kenalan dengan Ciko? Ketemu di mana ini Ciko ini? Silakan Kak Topan. Nanti ada segmen khusus ya. Ciko, kamu diam dulu ya. Jangan dulu ngomong ya. Ini khusus buat Kak Topan dulu. Ya silakan Kak Topan. Begitu juga kali. Cikonya pundung, Cikonya pundung. Cikonya pundung. Suka ngambek ya, Ustaz? Enggak, jangan ngambek Ciko, enggak apa-apa. Ntar dikasih permen ya. Yeay! Yeay. Saya bahagia banget ini. Ini jalan bahagia asli ini. Saya bahagia banget ketemu dengan Ciko ini. Ciko ini lucu ya, luar biasa. Dan ekspresif dia, sangat ekspresif dia, luar biasa. Oke Ciko, tos dulu Ciko. Oh, luar biasa. Dan saya paling senang kacamatanya Ciko ini, luar biasa. Ini edisi anak muda tahun 70-an. Ciko, silakan Kak Topan. Iya. Tada! Wah, ada kopinya Kang Ustadz. Hebat Ciko. Ternyata Ciko ini luar biasa loh. Punya kesaktian. Sama kayak Deddy Kobreb. Apa? Deddy apa namanya tuh? Aku kan mirip Pak Tarno. Oh, Pak Tarno. Pak Tarno. Ya. Jadi Ciko ini anak buahnya Pak Tarno ya. Iya. Iya. Oh, iya lagi. Dibantu ya. Iya, Kak Topan silakan. Tadi pertanyaannya belum dijawab nih Kak Topan. Iya, Ciko terus digantiin Kak Topan. Iya. Ciko diam ya. Iya. Jadi gini. Aku diam. Iya. Kak Topan mau jawab. Iya. Ih. Jadi tanya gini. Aku diam. Iya, dia. Ini dipegangin nih Ciko nih. Nanti pundung lagi takut. Jadi asal muasalnya Ustaz, jadi saya itu kan lulusan Ummul Qura tahun 2004 Ustaz ya. Iya, betul. Ustaz Yolfala juga guru saya. 4 tahun saya bertemu beliau, kemudian lulus melanjutkan ke Pontianak. Setelah itu singkat cerita saja Ustaz ya. Iya, silakan. Sampai akhirnya saya menjadi seorang guru gitu. Iya. Jadi seorang guru di SD, salah satu SD swasta di Kota Depok. Dan saya megang kelas 1 sampai kelas 6 Ustaz. Di SD ya. Betul sekali Ustaz. Nah, teman-teman Jalan Bahagia, ketika itu saya memikirkan metode yang bagus. Karena saya ingat kata-kata Ustaz Yolfala ketika mengajar di pesantren, at-thariqatu ahabbu minal Oh madrasah. iya. Metode lebih penting daripada materi tersebut. Akhirnya saya pikir, materinya apa ya untuk kelas 1 yang menarik gitu, Ustaz. Sampai akhirnya saya menemukan storytelling. Nah, disitulah saya mulai mendongeng fabel tentang hewan-hewan, kemudian juga saya mendongeng tentang kisah sejarah, sampai akhirnya saya bertemu dengan satu komunitas dongeng, dan saya mendalami dongeng tersebut, akhirnya bertemu dengan Ciko. Oh, subhanallah. Luar biasa. Sahabat semuanya, dan ternyata Kak Topan ini berkat ngedongengnya, ini sempat jalan-jalan nih ke luar negeri nih. Banyak jalan untuk
ke luar negeri. Nah, salah satunya dengan metode dongeng. Bisa diceritakan Kak Topan gimana itu? Sempat ke Korea ya? Iya, betul sekali. ketemu sama opa-opa ya? Ketemu Pak Ajusi Ajumanuna. Oh, Annyeonghaseyo. Hayang haseo, hayang apa ayang? Ya, silakan Kak Topan. Iya, Ustaz. Jadi ketika tahun 2015 saya diizinkan oleh sekolah untuk ikut audisi teacher exchange, yaitu Korea Indonesia. Nah, salah satu yang menarik adalah saya bisa bergaul dengan anak-anak dengan metode ini gitu. Akhirnya termasuk salah satu guru yang lolos ke Korea. Oh, subhanallah. Gitu. Berapa lama Kak Topan di Korea? 3 bulan, Ustaz. Ketemu saya nggak di sana? 3 bulan. Yang mirip-mirip Ustaz banyak ya? Banyak yang mirip-mirip Ustaz Opa. Jadi 3 bulan tuh apa aja kegiatannya di sana, Kak Topan? Ya, 3 bulan jadi saya mengajar betul-betul murid Korea asli, Ustaz. Murid Korea asli itu sekitar 41 kelas, kalau di total sekitar ada 4.000 anak, kurang lebih. Nah, di sana saya mengajarkan atau mengenalkan lebih tepatnya, Ustaz ya, kebudayaan Indonesia. Dan juga kita mengenalkan bagaimana caranya supaya kita bisa memegang anak kelas 1 suka dengan apa yang kita ajarkan. Nah, salah satunya adalah Ciko. Nah, Ciko bisa memperkenalkan dengan bahasa Korea, Ustaz. Oh iya, boleh. Silakan ya, perkenalkan dirinya pakai bahasa Korea, Ciko. Ciko siap ya? Oke. Aku hitung sampai 3. Oke. Ya, siap. Ha나, 둘, 셋. 안녕하세요. Ciko, 저는 Ciko입니다. 인도네시아에서 왔습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Luar biasa. Ciko, bisa nggak Ciko ngajarin santri Ummul Qura bahasa Korea? Nggak bisa, kenapa? Aku bisanya cuman itu, Kang Ustadz. Ciko, kan alimu nurun, ilmu itu harus diturunin. Ciko, jadi si Ciko ini dibawa ke Korea kemarin ya? Ciko waktu itu masih proses, Masih proses ya? Belum sempat ke bawah. Iya, aku sedih. Nanti Ciko ya dikasih kesempatan ya, ikut Amin. nanti ya. Amin. Ya, nanti ke Korea ya, bareng saya juga ya Ciko ya. Amin, jangan ke Keroya. Ya, sahabat semuanya, ini Kak Topan ya dengan Cikonya ini menghibur banyak orang, bukan hanya anak-anak ternyata. Orang dewasa juga pada senang dengan Ciko ini. Rahasianya apa sih Kak Topan ini? Dia bisa masuk ke semua ini, ke semua lini ya, ke semua segmen nih. Segmen anak-anak suka, orang dewasa suka. Bahkan yang paling hebat tuh nenek-nenek, kakek-kakek juga senang ya sama Ciko ini. Apa rahasianya ini Kak Topan? Rahasianya sih seperti channel yang saat ini kita tonton, jangan lupa tonton terus, yaitu Selalu Bahagia. Kita akan menemukan Jalan bahagia. Oh, subhanallah. Jadi Kak Topan, ketika Kak Topan nih manggung ya dengan Ciko itu, biasanya Kak Topan menyampaikan cerita atau Kak Topan dialog dengan Ciko atau nyanyi. Kan kita dulu pernah nih sahabat semuanya ada kayak Ciko ini namanya dulu Susan. Ya, kalau Susan perempuan, kalau Ciko kan laki-laki. Iya, atau kita jodohkan aja ya. Biar besanan. Kak Topan dengan Karya. Aku kan lebih muda. Oh iya betul ya. Mungkin Susan sekarang umurnya udah 40 tahun. Ciko berapa usianya Ciko? Aku dari awal sudah 7 tahun. Oh 7 tahun. Iya. Nah, jadi kalau Ria Enes tuh ya dengan Susannya kan suka nyanyi ya. Nah, Kak Topan juga suka nyanyi nggak nih dengan Cikonya ini? suka. Oh suka. nyanyi. Boleh ya sahabat semuanya ya. Kita dengerin ya. Kak Topan dan Ciko nyanyi ya. Izin, Ustaz ya? Iya silakan. Ciko. Ya. Biasanya Ya. kita Ya. udah ya. Kita hitung dulu, kita latihan tangga nada dulu, Ustaz. Iya. Biasa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciko bisa? Aku kan diajarin sama Kak Topan. Ayo coba ikuti Kak Topan ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Do. Do. Wah, pintar. Bagus. Lagi ya. Oke. Re. Re. Wih. Lagi. Mi. Ayam. Lapar ya Ciko ya. Tadi nggak ikut sarapan ya. Aku ditaruh di tas. Oh ya. Ciko bongkar-bongkar rahasia.
Do re mi-nya nggak gitu. Do re mi yang bener gini. Do re mi fa sol la si do. Oh gitu? Iya, bisa. Oke. Siap. 1 2 3. Do, Wah, pinter. re, Hebat. mi, ayam. Ayam lagi. Udah, kita nyanyi aja. Aku izin nyanyi ya Kang Ustadz. Ya, mangga Ciko, Siap, Ciko. silakan. Biasanya Ciko kalau ketika panggung saat dia memperkenalkan dirinya juga dengan bernyanyi. Nah, nyanyinya seperti ini. Aku Ciko, usiaku 7 tahun. Rajin bantu ibu mencuci dan menyapu setiap waktu. Bantu ibu sudahlah tentu. Sayangilah ibumu selalu. Dan doakanlah ibumu. Kenapa? Karena Ciko mau menjadi anak yang berbakti. Supaya apa, Ciko? Disayang Allah. Sudahlah pasti. Wih. Oh, subhanallah. Ini luar biasa. Ciko ini calon ahli surga. Amin. Iya, kenapa? Karena Ciko berbakti sama ibu. Amin. Sahabat semuanya yang berbakti sama ibu nanti ketemu dengan Ciko ya di surga ya. Ya. Ciko. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kita banyak dihibur sama Ciko dan Kak Topan ini. Dan dalam Islam itu kan idholus surur itu sedekah ya. Jadi membahagiakan orang lain itu bagian dari sedekah. Dan Kak Topan plus Ciko ini sedekah terus nih. Ini luar biasa. Ya, Kak Topan bisa nggak ini diceritakan Kak Topan nih ya. Jadi perjalanan Ciko dari mulai awal ya sampai sekarang nih. Udah kemana aja nih Kak Topan dengan Ciko nih? Udah menghibur siapa aja Kak Topan ini bersama dengan Ciko ya. Silakan Kak Topan. Terima kasih, Ya. Jalan Bahagia. Terima kasih Ustaz Saiful Fala diberikan kesempatan Kak Topan dan Ciko untuk sharingnya, lebih tepatnya pengalaman Kak Topan dan Ciko dari awal kita bersama Ciko ya. Iya, kita kan selalu bersama. Allah lebay. Jadi Ciko bersama Kak Topan ini dari tahun 2000, belum lama ini saat sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu Kak Topan menemukannya pada suatu tempat Di mana? di Bandung. Oh. Jadi ini Ciko produk Bandung. Oh, jadi orang Bandungnya. Iya. Kumaha ada Mang, Bang Esto? Esto. Ya, kenal sareng Kang Emil. Kenal dong. Nah dari sana saya berhasil mendapatkan Ciko dengan requestnya kan waktu itu memang baru pulang dari Korea saat ya. Iya, Saya minta yang ala-ala opa gitu. Oh, iya, 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 Jadi iya. rambutnya sudah diwarnai gitu. Kata anak-anak sih, kok Ciko kecil-kecil sudah ubanan gitu. Kata anak-anak. Dan Ciko kok pakainya mata beneran gak sih sampai di tuk 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 sama anak-anak tuh penasaran gitu. Iya, iya, iya. Dan juga pakai sepatunya juga, Iya, pakai oh. celana, ada Baju. Allah sombong. Pakai baju juga. Nah, dari situ menjadi daya tarik untuk anak-anak. Pernah saya tampil di hadapan sekitar 3.000 peserta, Peserta, itu iya, di iya. SD negeri daerah Cibinong gitu, Ustaz, kurang lebih. Keadaannya saat itu guru udah apa namanya khawatir. Sampai pesan ke saya, Kak Tovan nanti mohon maaf jika anak-anaknya tidak bisa terkendali dalam arti ribut lah Iya, gitu iya, ya, iya, Ustaz, iya. ya. Akhirnya saya langsung di awal atur strategi Ustaz. Yang Ustaz ajarin ke saya, metode itu lebih penting daripada materinya. Langsung biasanya saya dongeng dulu Ustaz. Saya dongeng dulu, saya gimmick dulu, opening dulu, baru terakhir closingnya Ciko nyanyi. Tapi saya rubah. Langsung saya mulai dengan Ciko duluan. Dan saat itu semua langsung tertarik melihat ke Ciko fokusnya Ustaz. Nah, di situ saya langsung bisa pegang anak-anak sampai kegiatan dongeng selesai dan guru itu geleng-geleng kepala. Luar biasa Kak Tovan, anak-anak diem semua. Oh, subhanallah. Ini berhasil menaklukkan anak-anak nih Ciko nih. Iya, luar biasa. Iya, berarti nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton channel Jalan Bahagia, kalau anaknya agak susah-susah, panggil aja Ciko nih. Bisa menaklukkan hati anak. Ya. Jadi Ciko aus nggak? Aku sih puasa terus. Puasa terus. Kita minum dulu ya Kak Topan ya. Silakan Kak Topan, diminum dulu Kak Topan. Kak Silakan. Tovan minum Ciko. Ya, Ciko liatin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bahagia semuanya. Sahabat bahagia juga pengen tahu ya. Kira-kira Ciko ini ya punya ibu nggak ya? Ya, kan ayahnya ada nih Kak Topan nih, ayah Ciko nih. Ibunya ada nggak ya? Atau ada yang
wah, jangan-jangan masih ada peluang nih, ya, buat jadi pendamping, ya, pendamping Kak Topan. Kak Topan udah berkeluarga, Kak Topan udah. Alhamdulillah Ustadz sudah. Alhamdulillah ya. Jadi bagi yang jomblo-jomblo yang tadi udah ngincer-ngincer, siapa tahu ada peluang. Jadi sudah tidak ada peluangnya. Ya, Kak Topan sudah berkeluarga, tapi hari ini nggak ini ya, nggak bisa hadir ya. Nggak bisa hadir. Saya dapat bocoran juga ternyata, ya. Istrinya Kak Topan juga seorang ya pendongeng. Oh, iya, betul ya Kak Topan betul ya, sekali, betul. Ustadz. Ini bisa diceritakan gimana nih pertemuan antara seorang pendongeng dan pendongeng yang lainnya. Atau ketemunya di negeri dongeng jangan-jangan. Ya. Ciko diam dulu ya. Anak kecil umur 7 tahun gak boleh ngedenger ya. Silakan Kak Topan. Kalau gitu aku tidur. Ya tidur dulu. Iya, Masya Allah, saat saya pala akhirnya tahu juga ya banyak ya tentang Ciko. Iya. Yang benar Ustaz. Jadi awalnya tadi saya malah lupa ceritakan ke teman-teman Jalan Bahagia. Saya tuh pertama ngedongeng justru bahasa Betawinya saya Betawi Ustaz ya. Iya. Betawi Cawang. Bahasa Betawinya tuh dijorogin gitu. Dijorogin sama istri. Jadi istri itu dulunya memang pendongeng Ustaz. Iya. Beliau itu istri saya belajar dongengnya dengan almarhum Didi Petet untuk seni teaternya. Iya. Kemudian juga dengan Bunda Nino Warisman juga pernah dan juga pernah berguru dongeng dengan almarhum Pak Raden. Oh, Pak Raden subhanallah, luar biasa. Legend itu. Iya. Lu dapat berkahnya dari Pak Raden itu metode yang diberikan dongeng sama istri saya itu saat metodenya menggambar. Pak Raden kan memang dengan menggambar ya, itu dongengnya dan itu diikutin jejaknya oleh istri saya. Nah, sampai ketika sudah menikah dengan saya, memutuskan untuk tidak mau lagi tampil di depan panggung. Nah, ternyata nggak lama dari SD Al Azhar itu menelpon istri saat untuk meminta kembali mengajar dongeng atau tampil dongeng di sekolah tersebut. Istri nggak mau saat. Akhirnya karena udah komitmen kalau udah nikah, jadi nggak tampil di depan publik lagi ya. Iya. Totonya untuk gini saat. Ya sudah. Suami saya saja yang tampil. Saya dengar langsung kaget. Iya. Langsung kaget. Siang-siang nggak waktu itu gitu. udah siap belum siap. Langsung, kata saya kenapa? Udah nggak apa-apa, pede aja. Nah dari situ langsung saya privat. Setiap hari saya tanya-tanya gimana caranya mendongeng, caranya memegang anak gitu untuk kelas gimana segala macam. Walhasil sampai istri kasih garansi saat ke sekolah tersebut. Kalau Kak Tovan tidak bagus, jangan diundang lagi, bahkan gak usah dibayar. Tapi alhamdulillah atas izin Allah hasilnya bagus dan setiap kegiatan Hari Besar Islam, Ciko dan Kak Tovan selalu diundang sekolah tersebut. Oh subhanallah. Jadi berkat istri. Luar biasa. Makanya yang belum punya istri cepet cari istri. Ya, Ciko mau nyari istri juga. Jangan dulu ya. Aku cari ibu. Ibuku mana? Dia langsung bangun tadi Ciko. Kita ngomong-ngomong istri dia langsung bangun Cikonya. Ciko nanti kalau misalkan udah gede, udah dewasa ya, Ciko punya ini enggak? Apa bayangan, gambaran calon istri Ciko tuh yang kayak gimana kira-kira? Kang Ustadz, aku kan masih pelajar. Aku mikirinnya belajar. Oh bagus, betul. Nah, ini hebat nih. Makanya sahabat semuanya yang sedang belajar, nggak usah mikirin jodoh ya. Ya kayak Ciko nih. Jadi pelajar itu namanya pelajar. Tugasnya belajar. Nah, baik itu yang SD, SMP, SMA atau mahasiswa. Jodoh nanti insya Allah pasti ada ya. Setelah sukses belajar pasti dapat jodoh. Nah, insya Allah ya. Oke, sahabat bahagia semuanya, tadi kita udah dengerin nih gimana pertemuan Kak Topan dengan Ciko. Kemudian tadi gimana Ciko ini punya kesaktian yang luar biasa, bisa menaklukkan 3.000 siswa. Luar biasa Ciko ya. Saya penasaran nih sama Ciko nih, sama Kak Topan nih. Kan banyak diundang, tentu banyak kesan-kesannya Kak Topan ya. Kak Topan mungkin bisa cerita hal yang paling menarik dan unik nih. Ketika manggung bersama Ciko nih, ya, silakan Kak Topan. Sahabat semua pasti juga penasaran nih, ya, pengen tahu ya. Silakan Kak Topan. Iya, terima kasih Ustadz dan sahabat Jalan Bahagia. Kalau kesan bersama Ciko apa ya, Cik? Apa ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah, Kak Topan ceritain. Kesannya kalau sama Ciko tuh memang fokusnya malah ke dia.
Oh, Jadi ke Ciko ya. idolanya tuh dia, Oh. bukan saya. Bahkan saya pernah dipanggil tuh Kak Ciko. Kak Ciko. Bukannya Kak Topan. Jadi dia nih merebut iya. hak saya semua. Gitu, Ustaz. Iya. Kesannya lebih banyak ke Ciko. Ke Cikonya, iya. Terutama teman-teman anak-anak Ustaz ya, kelas rendah 1, 2, 3 itu sangat penasaran sama Ciko. Ini boneka ngomong sendiri suaranya dari mana. Sampai dia kelilingin muterin Ciko. Iya, dari mana suaranya? Dari mana suaranya, kok mulutnya bisa bergerak gitu. Kemudian tadi kacamatanya kok bisa beneran segala macam, dia minus apa enggak gitu, Ustaz. Kesannya gitu, Ustaz. Banyak sih kesan sama Ciko, itu salah satunya itu, Ustaz. Jadi Kak Topan ini ketika di rumah ya, apa masih nempel Cikonya itu? Ya, jadi apakah ada dua personality nih, sebagai Kak Topan dan sebagai Ciko? Nah, ini kan istilahnya ketika ngobrol sama istri nanti misalkan dipanggil Pak, ini Pak, iya. Ke bawah, pernah nggak kayak gitu tuh? Ya, apa namanya, refleks ya. Atau Kak Topan kan pengajar nih, guru, ya pernah nggak dipanggil sama kepala sekolah misalkan, Bapak Topan, sini Pak, ada yang perlu saya bicarakan. Suaranya suara Ciko yang keluar. Ya, gimana Kak Topan, pernah nggak seperti itu? Kalau di sekolah alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau di rumah betul yang Ustadz tadi katakan tuh, ketika saya sedang latih olah vokal gitu, Ustadz ya. Iya. Itu suka ketukar. Iya. Suka ketukar gitu. Karena kan latihan olah vokalnya suara dari falset, suara rendah, suara bass gitu, suara normal. Kalau jawab panggil istri kadang lagi latihan suaranya Ciko nih, tau-tau jawab pakai suara Ciko. Oh, ini. Bisa dikasih contoh gimana ini Kak Topan? Itu saya lagi latihan nyanyi kayak tadi Ciko nih. Satu-satu, aku sayang ibu. Abe. Iya. Ya salah. Seperti itu. Iya. Tapi kalau di sekolah enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak, alhamdulillah belum, jangan. Wali murid telepon, ini bersama dengan Pak Topan. Iya. Kalau wali murid enggak, Sat. Oh, enggak. Kalau anaknya minta tolong bundanya untuk ngobrol sama Ciko, ada. Oh, ada di telepon ya. Oh, sampai segitu yang luar biasa. Luar biasa. Bahkan minta video call. Kemudian anaknya ulang tahun, Sat. Minta diucapin selamat ulang tahun sama Ciko. Sama Ciko. Anaknya nggak berani gosok gigi atau jarang gosok gigi. Kemudian Ciko minta dibikinin video rajin gosok gigi. Setelah itu anaknya rajin gosok gigi. Oh, subhanallah. Ini hebat nih. Ciko nih di sini nih produsernya Jalan Bahagia baru kemarin ulang tahun. Silakan dikasih ucapan selamat apa gitu oleh Ciko. Aku pakai bahasa Korea aja ya. Iya, boleh. So banget sih. Ngomong banget. 장에 축하합시다. 장에 축하합시다. 장에 축하합시다. 사랑해요, 까. Koko. Sarang heo itu begini apa begini sarang heo itu? Mana yang betul, mana Ciko, apa begini sarang heo apa begini sarang heo? Dua-duanya bisa kan? Oh, bisa dua-duanya. Iya. Ya. Ini Kak Topan, Ciko diam dulu ya. Saya mau ngobrol sama Kak Topan dulu ya. Tapi luar biasa ini. Emang kalau ngobrol dengan Kak Topan tanpa melibatkan Ciko ini kurang abdol kayaknya. Ya. Karena kalau nggak dilibatkan dia pengen terlibat sendiri. Iya benar. Suka nyerobot nih Ciko ini. Ya. Jadi Kak Topan, Iya. tadi apa namanya kan Kak Topan dipanggil kemana-mana nih. Ada nggak tempat yang ya paling ini berkesan oleh Kak Topan dan Ciko ya, dipanggil kemana, ke sekolah apa atau ke acara apa, mungkin santunan anak yatim atau apa misalkan yang sangat berkesan dan kesannya seperti apa itu Kak Topan ya? Sebetulnya kesan untuk saya dan Ciko juga tim set ya, bukan dari kuantitas peserta ya. Iya. Tapi ketika kita merasakan bisa memberikan manfaat gitu untuk orang lain. Maka dari itu saya katakan kalau kesan saya Ciko dan juga tim Ciko itu ketika kita membuat konten berbagi, Sat. Itu berbagi kepada Dede Marsyahid yang alhamdulillah sekarang sudah di operasi bibir sumbing, Sat. Kemudian Ciko datang ke sana menghibur saudara-saudaranya dan anak-anak di kampung sana. Kemudian meminta donasi kepada para dermawan dan alhamdulillah sekarang sudah kondisinya lebih baik. Dan Ciko merasa terharu. Oh, subhanallah. Iya, Ciko ini luar biasa ya. Dia
sangat-sangat ini apa perasa ya. Dan ini sahabat semuanya ya. Ciko dan Katopan itu satu yang tidak bisa dibagi dua. Jadi satu kesatuan yang kemanapun selalu bersama. Katopan dan Ciko itu bagaikan satu jiwa ya, satu jiwa ya. Nah, jadi Katopan pernah nggak satu jiwa ini nih dengan Ciko ini yang nyebelin? Ya. Ada nggak? Ciko, waduh, Ciko udah mulai menyosor saya nih. Saya ngeri juga nih. Ya kan, pasti kan namanya belahan jiwa ini ya, ada aja ya permasalahannya nih. Kira-kira Ciko ini punya masalah nggak dengan Katopan? Pernah nggak bikin hal-hal yang membuat Katopan ini sebel sama Ciko nih? Ada. Banyak. Iya, Ustaz. Jadi kalau Ciko diam dulu ya. Silakan Katopan. kalau jadi saya ini sama Ciko memang lebih sering saat ya. Tapi kalau untuk karakter boneka saya punya 2. Bahkan pernah 3. Jadi satu Ciko ini karakternya boneka yang ngeselin tapi gemesin dan dia mau menerima nasihat. Oh iya Gitu. bagus ini Ciko ini aja. Tapi ngeselin saat biasanya gitu. Nah, ada satu lagi saudaranya Ciko, namanya siapa Ciko? Namanya Aleh, Ale itu siapa? anak soleh. Oh, ada anak Ada soleh. Ale, ya Allah, Ale nggak dibawa Ustaz, mohon Iya, maaf iya, lupa, iya. Alenya nggak dibawa. Jadi ada satu lagi Ale, yang kemudian yang satu lagi itu sosok perempuan berjilbab, namanya Nisa bukan Sabian. Oh, ini. Itu saudaranya apa kenalannya Ciko? Itu a big family. Oh, big family. Pernah nggak manggung bertiga bareng-bareng Katopan ini dengan Aleh, dengan Nisa yang bukan Sabian itu? Kalau bertiga belum Ustaz, tapi Belum pernah. berdua sudah. Pernah berdua ya? Bertiga sama saya. Iya, Jadi iya. tangan kanan saya Ciko, tangan kiri saya Ale, saya di tengah-tengah pakai clip on. Oh, Nah, saya pertama itu sempat ketukar. Jadi suaranya dia suara Ale, suara Ale suara dia. Suara Ciko, oh iya. Dan saya juga kadang jadi suara Ciko gitu. Masih adaptasi gitu. Ustaz. Ada 3 karakter langsung saya mainin dalam satu panggung gitu. Contohnya kalau suara Ale misalkan, aku Ale, aku ini adalah sahabatnya Ciko. Halo teman-teman, namaku Ale. Nah, itu karakternya si Ale. Kalau dia lebih cempreng makanya Iya. Keselin. kamu. Aku. Iya. Dan emang ini sahabat semuanya. Jadi pendongeng itu ya sama seperti dalang dalam wayang. Ya, mereka memiliki kemampuan untuk membuat suara-suara yang berbeda. Dan hebatnya lagi harus membedakan antara suara si A, si B, si C, dan si D. Ini butuh kecerdasan. Iya, dan butuh konsentrasi. Rahasianya apa nih Katopan? Apakah Katopan minum sesuatu yang ya, silakan Katopan. Ini rahasianya apa kok bisa nih ngatur-ngatur suara? Ini nih Ciko nih, ini Aleh nih, ini Nisa yang bukan Sabian ya. Gimana Katopan itu? Iya. Kak Topan pernah cerita kepada aku, Kak Topan, aku mau ngomong. Ciko mau ngomong duluan. Aku ya Kang Ustadz. Ya boleh, silakan Ciko ya. emang Kak Topan cerita apa? Diwakili sama Ciko. Kak Topan masa lupa. Apa yang Kak Topan ceritain? Kak Topan cerita waktu di pesantren Ummul Qura, Kenapa? itu Kang Ustadz Saiful Pala bilang, Bilang apa? practice make perfect. Wih, bisa bahasa Inggris juga ternyata. Luar biasa. Kapan ngapalinnya? Baru semalam sih. Berapa kali diputar YouTube-nya itu untuk ngapalin practice make perfect. Jadi teringat itu saat Iya. kita praktek terus supaya hasilnya maksimal gitu. Iya. Latihan terus sampai akhirnya itu terbawa gitu saat. Dan nggak akan ketuker gitu. Iya. Misalkan saya dipanggil Ciko akan suara Ciko secara otomatis gitu. Iya, Kalau bahasa iya. sekarang auto ya. Auto ya. Auto udah keluar. Panggil Aleh akan keluar suara Aleh gitu. Iya. Ada satu lagi suaranya Goji saat. Goji ada juga, Goji ada. Goji ini boneka tangan pakai sarung tangan tadi saat. Kemudian dipakein
aksesoris bentuknya gajah. Nggak boleh lagi, ya Allah, mohon maaf. Iya, Ustaz. nggak suaranya sahabat saya pengen denger nih Gozi kayak gimana, dan Nisa juga belum ada kedengeran ya suaranya ya. Gozi dulu, Gozi nih gimana suaranya nih? Telepon aja. Iya. Oh iya benar, kita telepon ya. Namanya Goji. Goji ini kepanjangannya gajah yang hobi mengaji. Oh subhanallah, Gitu, Gozi. gitu. Gajah. Boleh nih Kak Topan nih, mau nelpon Gozi ya, ditelepon Gozinya Kak Topan. Ya silakan ditelepon Gozi Ya, Kak Topan. Ciko telepon ya. Oke, aku telepon. Nomornya berapa? 001. Itu nomor apa ya? Aku telepon ya. Halo, Halo. ini Goji. Iya, aku Goji. Aku lagi makan. Kamu ngapain sih telepon-telepon aku? Ganggu aku saja. Ih, aku kan mau telepon emangnya nggak boleh. Aku lagi di jalan bahagia loh. Aku akan bahagia terus kalau di sini. Kamu mau ikut nggak? Ih, kamu kok nggak ngajak-ngajak aku? Ya udah, dadah. Ini Gozi ini pasti dia doyan makan, perutnya gendut. Iya, betul Ustaz. Betul. Seru nih. Ya, nanti lain kali kita ketemu dengan Gozi ya. Sama Ciko juga ya, Ciko ya. Karena kalau nggak ada Ciko nggak seru ya. Jadi Ciko nanti ngajak Gozi ya. Satu lagi yang belum ada suaranya nih, yang Nisa bukan Sabian. Nisa bukan Sabian itu bisa nggak dihubungin sekarang? Nisa bukan Kita Sabian. ini aja, kita WA aja atau kita video call. Suaranya gimana Kak Topan? Nisa bukan Sabian itu? Kalau Nisa bukan Sabian lebih kemayu Ustaz. Kemayu, Lebih iya, iya. gemulai gitu. Jadi kalau misalkan si Nisa bukan Sabian tampil, Halo, namaku Nisa bukan Sabian. Aku pintar sekali bernyanyi. Ih, kamu lama sekali ngomongnya. kadang suka diselak sama dia Oh, gitu. sama Ciko. Jadi ada yang lama, ada yang soleh banget, Iya, iya, sama iya. dia nih diprotes terus gitu. Oh, sama Tapi Ciko. nanti dinasehatin sama si Ale, dia, Oh iya ya, aku minta mangap. Oh. padahal minta maaf, dia Iya, iya, gimmicknya iya. minta maaf Iya, gitu. subhanallah. Kadang saya benerin bukan minta maaf, Minta apa? Minta makan. Oh. minta makan gitu. Jadi suka aneh-aneh kalau sih. Iya. Dari Ciko ini luar biasa ya, Ciko ya. Nah, jadi nanti kalau udah besar Ciko mau jadi apa? Aku sendiri aja bingung bisa besar apa enggak. Nggak siapa tahu Ciko pengen jadi pilot gitu. Kayak anak-anak lain atau jadi dokter. Tapi bener Ustaz, pernah ada yang nanya anak-anak, Ciko, kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Itu bener. Ustaz juga ada yang nanya anak-anak kayak gitu. Terus saya kebingungan Ustaz. Karena kan yang jawab harus saya gitu kan. Ciko mau jadi apa? Ya, saya kebingungan sampai speechless gitu, nggak bisa ngomong. Iya, karena kan ada bocoran nih dulu. Ciko, kalau besar mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Keluar juga. Ini guru. Makasih banyak ya Ciko ya. Sama-sama. Udah sampai ke jalan bahagia. Nah, semoga Ciko bahagia terus ya. Kak Topan bahagia dengan istrinya, dengan keluarganya semuanya, dan kru-kru semuanya bahagia ya. Amin. Nah, sekarang Amin. saya pengen Kak Ciko dan Topan salah gitu kan. Aturan Ciko dan Kak Topan ini nyapa sahabat bahagia semuanya ya, untuk ngasih semangat biar sahabat bahagia semuanya tetap bahagia. Nah, silakan Ciko dan Kak Topan ya. Siap, Siap Ciko? siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat, Prok, prok, prok. semangat, Prok, prok, prok. semangat, Prok, prok, prok. semangat. Buat teman-teman sahabat Jalan Bahagia, jangan lupa terus tonton Jalan Bahagia Channel. Semoga teman-teman selalu bahagia. Tetap semangat, jos! Wih. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah ketemu dengan Ciko, dengan Kak Topan. Banyak kisah-kisah inspiratif yang kita dapat dari Kak Topan dan Ciko juga ya. Iya. Karena kalau nggak disebutin ntar dia marah. Ya, jadi Kak Topan itu santri, beliau dari pesantren, dan ini membuktikan bahwasanya pendidikan di pesantren itu bukan hanya mencetak guru ngaji, tapi juga mencetak para seniman. Ya, jangan lupa bahagia dan tonton terus channel Jalan Bahagia
bahagia juga nanti tonton channelnya Ciko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Ciko. Jadi santri hoak, Ciko nanti baca buku ini ya. Ini buku Moti Santri, inspirasi dari negeri santri. Coba Ciko baca. Wah, Moti Santri, inspirasi dari negeri santri. Oh, luar biasa. Siapa yang nulis, Ciko? Wah, ini kayak kenal Ustadz Saiful Fala, bukannya kakak ya? Iya, betul. Ini spesial ya. Dari penulisnya langsung buat Ciko. Wah. Buat Ciko jadi santri yang hakiki. Ya, ini silakan Ciko. Ya. Wah. Dan kalau kesini nggak abdol hanya menjadi santri, harus juga bahagia. Karena santri itu harus bahagia. Nah, dikasih bukunya juga jangan bahagia. Yeay. Wah, dapat lagi Kang Ustadz. Iya, mau Wah, lagi. mau. Nah, ini biar Ciko bahagia ya. Wah. Nah, selamat membaca Ciko, semoga bermanfaat buat Ciko ya. Amin. Ciko mau ngucapin terima kasih banyak. Kamsahamnida. Muhun hatur nuhun. Ciko ini bahasa Koreanya pase luar biasa ya. Ya, nanti kalau udah dibaca endorse ya Ciko ya. Siap.